Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, bagaimana mengingatkan kita akan makna keselamatan dan tegaknya keadilan adalah penantian orang benar yang mengalami tekanan dan ketidakadilan. Orang-orang ini mengharapkan sebuah masa ketika orang jahat dihakimi dan dihukum sesuai perbuatannya. Allah tidak menyukai kefasikan atau ketidakadilan. Sekalipun pelakunya adalah umatnya, Ia tetap tidak suka. Oleh karena itu, Allah tetap akan bertindak adil terhadap ketidakadilan. Penghakiman akan dilakukan dan kebenaran akan ditegakkannya. Penghakiman merupakan cara Allah memurnikan umatnya. Allah memisahkan antara kebenaran dan kefasikan, kebaikan dan kejahatan, keadilan dan kelaliman. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, datangnya akhir zaman menjadi perdebatan antara orang yang percaya dan tidak percaya. Ketidakpastian tentang akhir zaman, tidak ada yang tahu tentang hal ini. Memang ada banyak ramalan, namun semua itu tidak pernah ada yang tepat dan membuat banyak orang ketakutan. Bagaimana tindakan kita sebagai seorang yang beriman? Sebagai orang yang percaya, kita pun rentan berbuat tidak adil. Ketidakadilan juga terjadi dalam gereja, dalam keluarga, bisnis, dan juga pertemanan. Ada saja orang yang atau kelompok yang ditindas, dirugikan, disakiti, disingkirkan, dan dilupakan. Kita sebagai orang percaya perlu mengembangkan kepekaan akan hal ini. Kita harus berani menyuarakan serta mengusahakan agar keadilan berdiri tegak. Untuk itu, kita juga perlu memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita
terus-menerus berlaku adil kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita pun berhadapan dengan berbagai macam kekacauan yang terjadi, baik yang skala pribadi maupun massal. Kenyataannya masih banyak orang yang sakit, kelaparan, penganiayaan, dan macam-macam situasi lainnya menjadi kekacauan yang nyata bisa dialami oleh siapa saja. Orang yang sakit bisa jadi merasa bahwa kehancuran dunia sudah tiba. Jika ia kehilangan harapan dan imannya, orang yang kelimpahan harta benda juga bisa merasakan dunia sudah berakhir ketika jiwanya tidak menemukan kedamaian atau kebahagiaan. Sementara orang beriman akan tetap mampu bertahan dalam situasi apapun dan kapanpun. Mengapa? Karena jiwanya sudah dipenuhi oleh kuasa Allah sendiri. Jiwanya yang bersama Allah selalu mengalami kepenuhan, kedamaian, dan sukacita. Kehancuran apapun tidak akan mampu menggoyahkan jiwa yang damai bersama Allah. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.